Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok histori akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, nama saya Muhammad Daud Ibrahim. Saya Kansa Anindya Hanun. Saya dari Januar Arjudiatama. Saya Cemara Ervinata. Halo semuanya, kalian pernah kepikiran nggak gimana sih sejarah itu berkembang dari zaman dahulu sampai sekarang? Ternyata cara orang menulis dan memahami sejarah itu berubah banyak banget loh. Daripada bingung, yuk kita belajar bareng mulai dari zaman kuno sampai era modern sekarang. Jadi perkembangan sejarah itu dimulai dari zaman kuno, yaitu zaman Yunani dan Romawi kuno, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi. Di masa ini sejarah masih bercampur dengan mitos dan legenda. Nah, ada Herodotus yang hidup sekitar 484 sampai 424 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak sejarah karena menulis Historias tentang perang Yunani Persia. Lalu ada Thucydides pada tahun 460 sampai 404 sebelum Masehi. Beliau menulis sejarah perang Peloponnesia. Beliau mulai memperlakukan sejarah secara analitis dan objektif. Kemudian dari Romawi ada Titus Livius atau Livy pada tahun 59 sebelum Masehi sampai 17 Masehi dengan karya besar Ab Urbe Condita, menceritakan sejarah Roma sejak berdiri sampai masa kekaisaran. Gaya mereka masih berupa cerita tapi mulai mengarah ke analisis yang serius. Pada abad pertengahan 476 abad ke-15 Masehi, setelah jatuhnya Romawi, sejarah banyak dipengaruhi gereja. Penulis sejarah waktu itu menekankan aspek rohani bukan fakta politik. Contohnya Eusebius dari Kasaira pada tahun 260 sampai dengan 339 Masehi menulis Historia Ecclesiastica yang berisi sejarah gereja pertama di dunia Kristen. Lalu ada Gregory of Tours pada tahun 538 sampai dengan 594 Masehi dan Bede Sang Venerabilis pada tahun 672 sampai dengan 735 Masehi yang menulis sejarah umat Kristen dan bangsa Inggris. Tulisannya berbentuk kronik yang berarti mencatat peristiwa per tahun tanpa analisis mendalam. Masa Renaissance dan Humanisme abad ke-14 sampai 16 Masehi. Nah, di zaman Renaissance orang mulai berpikir lebih kritis dan sekuler. Tokohnya banyak, seperti Francesco Petrarch yang disebut pelopor humanisme. Ada juga Lorenzo Valla yang berani membuktikan dokumen gereja palsu lewat kritik teks. Dan jangan lupa Niccolo Machiavelli dengan karya sejarah Florence yang menekankan politik dan rasionalitas. Mereka semua membawa sejarah keluar dari bayang-bayang gereja menuju analisis manusia dan kekuasaan. Pada zaman modern awal abad ke-17 hingga 18 Masehi, pada masa ini masuk era pencerahan. Pemikiran juga menjadi lebih rasional dan ilmiah. Tokoh-tokoh yang terlibat yaitu Voltaire pada tahun 1694 hingga 1778. Beliau menulis esai On the Manners and Spirit of Nation dengan gaya satir. Dan tokoh yang kedua adalah David Hume pada tahun 1711 hingga 1776. Beliau ini menulis History of England dengan pendekatan filsafatnya. Dan tokoh yang terakhir adalah Edward Gibbon pada tahun 1737 hingga 1794. Beliau ini menulis buku dengan judul The Decline and Fall of the Roman Empire. Beliau ini mengkritik penyebab runtuhnya Roma secara ilmiah. Di sini juga sejarah mulai dianggap sebagai ilmu pengetahuan dan bukan hanya sekedar cerita. Zaman positivistik pada abad ke-19 Masehi. Nah, ini saatnya sejarah jadi benar-benar ilmiah. Tokohnya antara lain Leopold von Ranke pada tahun 1795 sampai 1886 yang berasal dari Jerman. Beliau memperkenalkan metode sejarah berbasis sumber primer bentuk dokumen, arsip, dan bukti nyata. Ranke terkenal dengan kalimatnya "Wie es eigentlich gewesen", yang artinya menulis sejarah sebagaimana sebenarnya terjadi. Keren kan? Beliau menjadi pelopor metode penelitian sejarah modern loh. Nah,
kita sudah sampai abad ke-20 yaitu sejarah krisis dan sosial. Masuk abad ke-20 muncul sekolah analis di Prancis, pendiri utamanya yaitu Max Planck pada tahun 1886 sampai dengan 1944 dan Lucien Febvre pada tahun 1878 sampai dengan 1956. Mereka menulis sejarah bukan cuma tentang raja dan perang, tapi juga tentang masyarakat, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian Fernand Brodeur pada tahun 1902 sampai dengan 1985 memperkenalkan konsep longjur, yaitu melihat sejarah dalam jangka waktu panjang. Lalu ada Carl Guillebaud lahir tahun 1929 dengan The Cheese and the Worms yang mempelajari mikrohistori yang berfokus pada kisah orang biasa. Wah, kita sudah sampai di era terakhir, yaitu era postmodern dan kontemporer. Di era ini muncul pandangan baru, sejarah itu bukan kebenaran tunggal, tapi hasil konstruksi cerita. Tokoh seperti Michael Foucault yang menyoroti hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Sementara Hayden White bilang bahwa sejarah punya unsur sastra, seperti plot dan gaya bahasa. Sekarang, sejarah juga berkembang ke arah digital, dengan arsip online dan riset berbasis teknologi. Jadi, dari mitos Yunani kuno sampai riset digital masa kini, ilmu sejarah terus berkembang seiring perkembangan cara berpikir manusia. Setiap zaman punya gayanya sendiri dalam memahami masa lalu, dan tugas kita sekarang adalah menjadi bagian dari sejarah berikutnya.